Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anom Gento Nuswantoro dari kelas 10-2, kelompok 3, nomor absen 7. Kali ini saya sedang berada di Ketahanan Pangan Polda Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. Kali ini saya ingin menjelaskan definisi, tekstur, dan hasil penelitian dari kelompok 3, kelompok kami. Tekstur. Tekstur lahan gambut memiliki tekstur yang lembut, halus, karena terdiri dari bahan organik yang membusuk perlahan. Tekstur ini membuat tanah gambut mudah menyerap air dan terasa gembur, namun juga lunak dan kurang padat. Gambut terbentuk dari tumpukan material organik yang terakumulasi selama ribuan tahun. Secara alami, tumpukan material organik tersebut basah dan menyimpan air dengan jumlah yang besar. Namun, kegiatan pengeringan membuat air yang tersimpan pada lahan gambut mengalir pada kanal-kanal buatan, dan material organik yang semula basah berubah menjadi kering. Pengeringan lahan akan membuat gambut secara konstan mengeluarkan emisi yang disebabkan material-material organik yang ada terurai dan terdekomposisi. Selain itu, pengeringan menyebabkan fungsi penyerapan air pada lahan gambut karena gambut sudah tidak berfungsi sebagai tanah dan sifatnya sama seperti kayu kering. Material organik yang sudah kering tersebut dapat menjadi bahan bakar ketika ada api di permukaan, dan api itu dapat menjalar ke dalam tanah. Oke, kami sudah mendapatkan hasil pengukuran, yaitu pH untuk mengetahui tingkat keasaman di lingkungan sekitar. Hasilnya, pH air mineral yang kami gunakan adalah 7, yang berarti air itu bersifat netral. Namun setelah air mineral dicampurkan dengan tanah gambut, pH-nya menjadi turun drastis, menjadi 4. Begitu juga dengan pH tanah gambut itu sendiri, yaitu 4. Artinya, tanah gambut di sini bersifat sangat asam. Penurunan pH ini menunjukkan bahwa tanah gambut memiliki kandungan asam yang tinggi. Ketika air netral bercampur dengan tanah gambut, zat asam dari tanah langsung larut ke dalam air, sehingga air pun ikut menjadi asam. Kondisi asam seperti ini sangat mempengaruhi kualitas air dan tanah di sekitarnya, bahkan dapat berdampak pada pertanian, ekosistem, dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang vegetasi yang ada di sekitar sini. Di sini kami mengamati berbagai jenis vegetasi yang tumbuh subur di lahan gambut yang menjadi fokus ketahanan pangan. Beberapa tanaman yang berhasil kami identifikasi antara lain pohon galam, jagung, purun tikus, dan karaminting. Pohon galam merupakan salah satu pohon khas lahan gambut yang berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem gambut karena akarnya yang kuat dan dapat mencegah erosi. Selain itu, jagung dapat ditanam lahan ini, menunjukkan bahwa lahan gambut juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian pangan. Purun tikus, tanaman semak yang sering ditemukan di lahan basah, berfungsi sebagai penutup tanah sekaligus habitat bagi berbagai satwa kecil. Sedangkan karaminting yang juga tumbuh di area ini dapat menambah aneka-ragaman vegetasi sekaligus berpotensi sebagai tanaman lokal yang bermanfaat. Keberadaan vegetasi ini tidak hanya memperkaya aneka-ragaman hayati di kawasan gambut, tetapi juga mendukung upaya ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Dengan menjaga dan mengelola tanaman-tanaman ini, kita dapat melestarikan ekosistem gambut sekaligus mendukung kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Suara kita menentukan masa depan. Lahan gambut adalah aset alam yang tidak ternilai. Ia bukan hanya urusan ahli lingkungan atau pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita melindungi lahan gambut, kita melindungi udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan masa depan generasi yang akan datang. Mari bersuara, mari bergerak, mari menjaga lahan gambut karena bumi yang lestari adalah hak semua makhluk hidup.